Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Hari ini balik lagi main ke Puda. Kebetulan Bang Tohonya lagi sibuk, jadi hari ini saya ditemenin sama Pak Ari. Kita langsung tanya-tanya ya. Di sini udah disiapin mainan baru. Ya, Mainannya menarik banget. Kalau mau beli, tanya saya di kolom komentar ya. Boleh pesan, jangan cuma lihat videonya aja. Nanti penasaran ya. Nah, kita perkenalkan dulu mungkin ya. Hari ini kita mau belajar apa nih, Pak Ari? ya. Sekarang kita belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik berarti ini menggunakan arus searah ya, arus DC. Arus Kalau DC. dari sirkuitnya mungkin ya. Ya, dari suplainya suplai DC. Oke, jadi kita akan melihat rangkaian listrik atau sirkuit listrik berarti ya. Pak ya. Itu harus merupakan satu loop tertutup ya dalam penyusunannya ya. Artinya dari sumber balik lagi ke sumber itu tidak boleh terputus ya sirkuitnya. Ya, rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup. Nah, nanti juga kita akan dibantu dengan mengukur ini tegangan dan kuat arusnya dengan menggunakan kombinasi antara voltmeter dan ampermeter. Jadi ini voltmeter ya. Dengan skalanya ini dari berapa? 50 volt ya. 50. 50 volt, 10 sama 1 volt. Ini ada di satu unit. Dan kalau kita geser ini juga jadi ampermeter dengan 1 ampere, 5 ampere, 5 ampere dan 1 ampere, dan yang ini 100 mili ampere ya. Ya. Oke, jadi ini dengan hanya menggeser langsung berubah fungsinya. Kita punya dua untuk supaya lebih cepat mengukur antara yang seri dan paralel. Nah, kita langsung kenalan aja apa itu hubungan seri dan hubungan paralel ya. Oke, kita mulai aja ya Pak ya. Boleh. Nanti kita pengen tahu nih kalau kita mau mulai dari yang paralel dulu mungkin ya. Seri dulu boleh. Seri dulu. Ini paralel, tinggal ini kita coba. Oke. Jadi ini namanya saklar. Saklar itu fungsinya tadi untuk menyambung atau memutuskan sebuah sirkuit ya. Betul ya Pak ya? Ya, Jadinya kita akan pasang di sekitar di sini. Kita akan cari tahu apakah benar sirkuit itu harus tertutup. Namanya. Oke, kita mungkin langsung mulai Pak ya. ya. Kita menggunakan di sini 6 volt dan lampu yang kita gunakan di sini 6 volt setengah ampere, artinya semua lampu yang digunakan spesifikasinya sama yaitu 3 watt. Nah, ini kita belum menyambungkan ya karena Ya. saklarnya dalam keadaan terputus. Berarti Pak kalau kita on kan sirkuit langsung menyala ya. Ya, ini berarti posisinya rangkaian terbuka, masih terbuka. Rangkaian terbuka ya karena saklarnya belum menyambung. Nah, supaya tersambung kita akan buat ini ya, saklarnya di on. Nah, setelah saklar di on, apa sih yang dimaksud dengan paralel Pak? Ya, rangkaian paralel itu jika arus yang mengalir mengalami percabangan. Jadi kita lihat misalkan arus mengalir dari sini. Dari yang merah ya kita Ya. lihat mengalami cabang ke lampu 1 dan ke lampu ke arah 2. ya. Udah gitu bersatu lagi dan menuju saklar, baru kembali ke sumber sumber daya. Nah, ada yang menarik nih mungkin Pak ya. Kalau saya pindahkan saklarnya berubah nggak nih Pak sifat dari sirkuitnya? Oke, bisa kita coba. Bisa kita coba ya. Ya. Berarti kita off aja ya. Ya. Kita pindah ke sini aja Pak ya. Kita tukar ya mungkin ya. Ini ke sini. Loh, kenapa kalau di off yang ini nyala ya? Kenapa? Kalau saya off saklarnya ini tetap menyala Pak ya. Tapi kalau di on dua-duanya menyala Pak. Ya, berarti kesini nyambung. Ke sini menyambung ya. Ya. Oh, kalau saya putus berarti untuk Hanya perjalanan harusnya- listrik yang menuju sini terputus ya. Terus di sini. Tapi yang ini dia tetap terbuka. Betul. Tetap ini ya tetap jalan, tetap dalam sirkuit tertutup ini ya, close Oke. circuit. Oke, kira-kira seperti itu ya. Wah, unik ya. Jadi seperti yang kita tahu di rumah kita juga rangkaiannya lampunya kan memang rangkaian paralel ya. Karena kalau lampunya konslet satu atau putus satu tidak semua lampu ikut mati ya. Betul. Rangkaian di rumah adalah rangkaian paralel. Nah, yang rangkaian seri itu adalah biasanya kita tahu lampu Natal dan lampu LED yang selang. Jadi biasanya kalau mati satu lampu ada kemungkinan ke belakangnya ikut mati. Ya. Kalau lampu LED yang selang mungkin sekarang gabungan antara seri dan paralel ya. Beberapa lampu satu klaster itu seri,
tetapi mungkin Di antara paralel. klaster dan klaster yang lainnya paralel. Jadi sehingga kalau satu klaster mati, klaster berikutnya masih menyala. Ya, ya, oke. Nah, kita sudah tahu bahwa ini adalah rangkaian paralel. Kalau lampunya Pak mempengaruhi nggak dengan ke terang dan redupnya kalau saya matikan satu? Misalnya kalau saya matikan yang ini, apakah yang ini jadi lebih terang Pak? Karena dayanya masuk sama semua? Untuk rangkaian paralel tidak. Oh, untuk rangkaian paralel tidak? Ya, Oh, karena berarti pada kita... rangkaian paralel tegangan di sumber itu sama dengan tegangan di masing-masing lampu atau di masing-masing Oke, beban. berarti kalau saya redupkan lampu yang ini tetap dengan terang yang sama, begitu juga dengan yang ini, ya kan dengan terang yang sama. Ya, Oke. berarti kalau diukur tegangan jepitnya Pak, Nah, untuk kita membuktikan buktikan. bisa kita ukur tegangannya. Kita pakai yang ini Pak ya, Ya, kalau ininya 6 volt cukup di skala 10 saja. di skala 10 saja ya. Kalau untuk mengukurnya bagaimana nih Pak? Ya. Untuk mengukur Di tegangan Di berarti sumber kita tegangan ya, hubungkan secara paralel. di sumber tegangan Ya. ya. Pertama dari untuk arus atau tegangan di sumber kita ukur di sini. Ya. Di sini angka menunjukkan 6. Skala 6 ya, betul ya? Ya. Skala 6 volt ya. 6 volt. Ini di sumber tegangan. Kalau kita pindah ke lampu pertama, Oke. berarti di sini Pak ya. Ya. Dia akan sama tegangannya, voltasenya sama ya. Kalau kita pindahkan lagi ke lampu yang terakhir, di antara lampu yang terakhir, Ya. oh ternyata tegangannya tetap sama. Nah, bagaimana Pak kalau untuk mengukur arus Pak? Oke. Kalau untuk mengukur arus kita geser ya mungkin ya. Untuk mengukur arus kita hubungkan secara seri. Ya. Kita hubungkan secara seri itu di contohnya yang ini Pak ya. Ya. Mungkin yang ini kita lepas dulu. Ini kita pakai yang ini Pak ya. Ini dicoba di 1 ampere ya ini ya. Oke. Oke. Ini di sini ya. Di sini aja, Pak. Ya. Oke, dia menunjukkan Oh, sorry, angka kebalik, Pak. Yang merah dulu sini. yang merah di sini. Ya. Oke, dia ada di 0, Ini ya betul 1. 1 berarti Berarti ini 0,2, 0,3. 0,3 ampere ya, sekitar 0,3 ampere. Kalau misalnya saya pindahkan ke sini, apakah berbeda Pak? Oke, saya coba. Berarti yang ini ya. Ya. Ini berarti ini ya. Merah dulu. Merah dulu baru hitam. Ya. Oh lebih besar Pak ya, mungkin 2 kalinya ya. Seperti yang tadi Harusnya 2 kalinya. dijelaskan, berarti memang arus dari awalnya 0,6. Ya. Begitu sampai di sini bercabang masing-masing 0,3 dengan 0,3. Ya, karena lampunya ukurannya sama. Karena ukurannya lampunya sama, jadi membagi 2 sama besar. Nah, kira-kira seperti itu cara kerjanya. Untuk yang hubungan paralel, kita langsung masuk ke yang hubungan seri Pak ya. Ya. Yang hubungan seri berarti kita pindah satu dayanya ke, kita pindahkan dayanya ke sini satu Pak ya. Oke. Oke. Ya. Nah untuk voltase yang sama masih 6 volt sumber dayanya, tapi kita melihat lampunya lebih redup ya dibandingkan di hubungan paralel tadi. Ini fenomena apa nih? Ya, karena pada rangkaian seri tegangan di sumber dengan tegangan di lampu di beban itu terbagi 2. Terbagi 2. Betul. Jadi tegangan di sini hanya setengahnya dari tegangan Oh, sumber. berarti kita bisa ukur ya. Bisa kita buktikan. Bisa kita ukur. Kita menggunakan masih yang 10 10 volt. volt ya. Berarti kita akan ukur coba Merah di sini. Merahnya Pak, balik. oh ya. Di sini Ya. dengan di ujung. Nah, ini tegangan di sumber daya ada di sekitar 5. Ya. Ya, sekitar 5 volt ya. Kalau dipindah Pak, dipindah ke sini, Sini coba Pak. ke
ke sini ya. Ini harus diambil Ustaz. Ini Ini volt. untuk tegangannya. Oke, bisa di sini langsung Pak. Ya. Oke. Iya. Ini setengahnya ya untuk tegangannya ya. Jadi dia sekitar 2,5 ya, sekitar 2 volt. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata tegangan di sini berubah ya untuk setiap lampunya. Berarti di sini juga mungkin setengah ya. Kalau untuk arusnya bagaimana nih Pak? Kalau arusnya berarti harus yang ini ya. Oke, untuk Harus. rangkaian seri arusnya itu sama berarti. Arusnya sama ya. Ya. Berarti pertama kita akan posisinya dipindah. Ya. Kita pakai yang 1 ampere ya. Ini berarti harus di tengah Pak ya. Ya. Karena memang untuk ampermeter untuk mengukurnya harus berada di dalam sirkuit. Berarti ini dulu Pak ya. Ya. Ini dulu. Ya. Di sini terlihat 0,2, sekitar 0,2 ampere ya. Untuk arusnya. Kalau dipindahkan ke sini Pak, berarti akan sama ya. Ya. Kalau dipindahkan ke situ, kebalik nggak sih? Ya, Ustaz. Hah? Terlalu kecil. Nah, itu tadi. 0,2. Iya, sama ya 0,2 ya. Tadi ini agak longgar dulu kan ya, tapi sama 0,2. Jadi kalau kita pindah, arus yang melalui sirkuit ini tetap ukurannya sama. Ya. Jadi dengan alat ini kita bisa banyak belajar, tetapi untuk seri seri listrik dan magnet ini sebenarnya banyak yang bisa dicoba ya, selain daripada sirkuit terbuka dan tertutup masih ada hubungannya antara listrik dengan magnet. Tetapi untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di episode berikutnya. Untuk yang episode kali ini demikian, hanya pengenalan antara seri dan paralel, sirkuit terbuka dan tertutup, di mana sirkuit tertutup akan mengalirkan listrik. Paling gitu aja ya. Dan alat ukurnya di sini ada voltmeter dan ampermeter. Bagaimana cara membacanya nanti kita akan bahas di episode yang lain. Ya mungkin segitu aja buat yang udah nonton video, jangan lupa di like, subscribe, direkomend juga ke teman-temannya. Terima kasih buat Budak Scientific yang sudah meminjamkan mainan bagusnya. Jangan lupa yang mau beli kasih komentar di bawah, nanti saya bantu. See you.